Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke? Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema terkoneksi batinnya kuat ke kamu. Terkoneksi batinnya kuat ke kamu. Oke? Siapa orang ini dan bagaimana cerita kalian? Siapakah yang memang terkoneksi batinnya kuat ke kamu? Oke. Orang ini itu terkoneksi batinnya kuat sama kamu. Kalian itu punya hubungan yang saling mendukung, saling menyupport ya. Apa yang kamu butuhkan dia bantu, apa yang dia butuhkan kamu bantu ya. Jadi di sini ada hubungan yang saling membantu, saling menyupport, saling memberikan dan mengisi apa yang tidak dipunyai oleh salah satunya ya. Ini juga bisa berarti adalah hubungan yang mengarah ke arah yang stabil. Oke. Dan di sini kalau Sora lihat ya, hubungan ini itu banyak sekali berfokus tentang membangun yang namanya material, finansial di sini ya. Jadi hubungan yang kalau Sora di sini hubungan yang fokus dan tahu bahwa salah satu aspek penting dalam membangun hubungan adalah tentang finansial ya. Jadi memang dari awal membangun hubungan ini, kamu sama orang ini sama-sama kalian tuh fokus banget untuk ngomongin terbuka, mungkin bicara soal masalah material ya. Kalian itu dari awal itu memang punya suatu visi, misi, apa yang kalian persepsi kalian, visi misi kalian, apa yang kalian tuju itu ada satu fondasi yang sama-sama kuat dari awal, sama-sama sudah menentukan visi dan misi dari awal. Ya. Sehingga kalian tuh sama-sama fokus untuk menuliskan rencana-rencana masa depan ya. Dan ini juga bisa saja menandakan bahwa segala sesuatu itu sudah kalian rencanakan dengan sesama dan kalian planning dengan sesama ya. Nah, ini juga bisa menandakan orang ini tuh pekerja kantoran ya. Dan hubungan ini juga adalah hubungan yang saling memberi ya, saling mendukung. Jadi bahasa kalian, cinta kalian tuh memberi ya, entah itu memberi perhatian kah, memberi kasih sayang kah, memberi hadiah kecil-kecil gitu ya. Kita lihat lagi ciri-ciri orang ini yang terikat koneksinya ke kamu ya. Orang ini itu punya satu hati yang senang sama yang namanya ketenangan, kedamaian. Dia suka ketenangan, dia suka kedamaian. Sehingga dia tuh terkesannya bukannya diem atau pasif ya, tapi lebih kepada dia memang lebih senang tenang atau damai. Jadi memilih kalau ada apa-apa pun lebih memilih pasif ya. Oke. Orang ini tuh banyak mengalami pemrosesan di dalam hidupnya dia, banyak mengalami perubahan. Jadi kamu tuh sama orang ini telah melewati banyak sekali hal, sehingga kamu telah melihat bagaimana orang ini bertransformasi dan berubah. Dari mungkin sikap-sikap dia dulu yang kurang baik, terus habis itu mungkin ada sisi-sisi dia yang kurang baik, sehingga sekarang bisa ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi hubungan ini tuh banyak membawa proses ya, bawa proses buat kamu, bawa proses buat dia. Oke. Orang ini tuh pingin punya orang ini dari awal tuh punya koneksi yang kuat sama kamu. Ya, orang ini dari awal sudah menyatakan bahwa dia ingin komitmen sama kamu. Dan bagaimanapun dia mencoba lari, orang ini pada akhirnya akan selalu balik terikat sama kamu ya. Di sini ada juga perhiasan. Bisa saja orang ini suka memakai perhiasan atau dia bekerja dengan industri yang berhubungan dengan perhiasan ya. Dan di sini ada musik ya. Nah, orang ini itu banyak menimbulkan atau mengekspresikan dirinya melalui musik ya. Banyak emosi-emosi musik di sana ya. Atau orang ini memang senang dengar lagu atau bekerja dengan industri yang berhubungan dengan lagu, musik gitu loh ya. Dan di sini ada movie ya. Bisa saja kalian itu punya film kesukaan sama-sama. Dia bisa saja bekerja dengan industri perfilman atau bikin film ya, atau dia memang hobinya nonton gitu loh ya. Dan di sini kalian mungkin sering banget nonton film sama-sama. Oke, kita sekarang mau coba lihat bagaimana perjalanan percintaan kalian. Oke, perjalanan percintaan kalian ya. Percintaan ini tuh, hubungan ini tuh banyak dipenuhi oleh pertimbangan. Hubungan ini tuh banyak mengalami perenungan. Hubungan yang cukup dewasa dengan banyak sekali pemikiran, banyak sekali pertimbangan ya. Walaupun memang nih hubungan yang boleh dikatakan mungkin dari awal pun gak banyak bicara yang ini itu gitu ya. Tapi secara koneksi itu kuat gitu loh ya. Hubungan yang kesannya tuh kayak adem ayem, diem-diem, tapi hubungan yang lebih kepada banyak pertimbangan. Oke, dan di sini ada sikap yang pasif. Jadi keduanya itu sama-sama menjalani itu dari awal sebenarnya nggak mau
ada omongan gitu loh ya, tapi nggak banyak mau yang terlalu kesannya menjual janji dan mimpi gitu loh. Ini hubungan yang kalau Sora lihat memang hubungan yang berusaha mengimbangkan. Jadi ketika dia lagi pasif, kamu memilih lebih aktif dan sebaliknya. Tapi ini juga bisa menandakan kamu sama orang ini memang punya ikatan secara karma. Artinya memang ada jalan takdir dan jalan suratan kamu bisa ketemu sama orang ini. Ya, ini hubungan yang memang ada jalan karma untuk kamu bisa ketemu sama dia. Kamu dipertemukan dengan dia itu ada memang ikatan karma suratan untuk bisa ketemu. Hubungan yang secara perasaan itu memang sangat kuat di sana, hubungan yang sangat terkoneksi, ya, hubungan yang saling mendengarkan, hubungan yang saling memberi dan mendukung. Oke, kita coba lihat ya hubungan ini punya masalah apa, ya. Ini adalah setiap hubungan itu pasti ada masalah pastinya ya, nggak ada hubungan yang cuma mulus-mulus aja nggak ada masalah ya. Di sini seorang melihat adanya hubungan yang sesuatu yang kuat, soulmate ya, sehingga ketika mencoba untuk berpisah meskipun banyak halangan dan ataupun rintangan yang ada, itu bisa saja hubungan ini tuh seperti hubungan yang selalu secara energi, perasaan dan emosi itu balik saling tarik menarik. Jadi hubungan yang memang secara perasaan terkoneksi kuat. Hubungan juga yang mempengaruhi banyak sekali emosi di sini. Unsur emosi sangat kuat di sini ya. Hubungan yang saling punya banyak pertimbangan soal masa depan, hubungan yang sama-sama saling mantau. Jadi di sini ada yang sama-sama saling pasif ya. Kalian terkoneksi batin secara kuat, tapi dari dalam tanda kutip dia bisa pasif, kamu bisa pasif, dan sama-sama pergerakan-pergerakan tuh sama-sama saling nunggu. Kadang-kadang dia nunggu kamu nunggu dia. Gitu loh ya. Seorang mau coba lihat di sini apa sih yang mungkin bisa menjadi isu dalam hubungan ini ya. Apa sih yang menjadi isu dalam hubungan ini? Oke. Tentang masalah keyakinan dan kebulatan perasaan. Ya, jadi ini tentang masalah keteguhan perasaan gitu loh ya. Yang kayak mungkin di sini ada yang trauma sehingga gak yakin sama perasaannya. Mungkin di sini juga ada yang perasaannya butuh untuk dikukuhkan karena mungkin di sini punya banyak sekali pertimbangan. Ini masalah tentang kekukuhan perasaan ya. Dan di sini adalah banyak tentang masalah saling mendukung atau mensupport gitu ya. Jadi di sini ada mungkin yang diri kamu ngerasa kayak, oh dia bantu aku nggak ya, aku bantu dia nggak ya. Ini adalah tentang masalah kadang-kadang kesalahpahaman untuk merasa saling disupport atau dibantu atau enggak ya. Dan hubungan yang kejelasannya arahnya mau kemana. Jadi ini tentang ngomongin hubungan yang lebih kepada memang masalahnya internal ya. Masalah perasaan, masalah keteguhan hati, masalah mau saling support apa enggak. Karena di sini bisa tadi kan Sora udah bilang, ada yang pasif-pasifan ya. Dan di sini tentang masalah melihat masa depan. Jadi masa depan masing-masing pribadi itu mempengaruhi hubungan ini. Cara tolak ukurnya, melihat ke depannya gitu loh ya. Jadi ini tentang perencanaan masa depan ya. Kalau yang Sora lihatin jadi isu masalah hubungan ini sih. Masalah rencana, masalah kejelasan, masalah tentang saling support mengisi masa depan. Itu sih. Jadi ini benar-benar pure masalahnya dari internal bukan dari eksternal kalau Sora lihat ya. Maksudnya eksternal tuh contohnya apa Sora? Bentar ya, belum siap. Eksternal tuh contohnya masalah yang orang tuanya nggak peduli, orang tuanya nggak support, atau memang ada masalah finansial yang berhubungan dengan keluarga, itu kan berhubungan dengan eksternal ya. Tapi ini memang benar-benar masalah internal dari kesiapan hati dari masing-masing, gitu loh ya. Apa yang dia rasakan ke kamu, apa yang dia rasakan ke kamu, apa yang dia rasakan ke kamu, dan koneksi yang sangat kuat ini, ya. Dia tuh merasa ya, apapun yang telah terjadi di antara kalian, dia berusaha untuk berpikir bagaimana membawa masa depan ini bisa lebih berharmonisasi ke depannya. Jadi orang ini tuh punya pikiran untuk bagaimana masalah masa depan, ya. Oke. Dan di sini sebenarnya dia punya ketakutan-ketakutan. Masa depan itu kayak dia merasa kayak masih banyak trauma juga di dalam diri dia yang mesti diselesaikan. Makanya kebulatan hati itu pun jadi isu gitu loh. Jadi di sini adalah dia itu sering merasa insecure sama dirinya, sama hatinya sendiri. Oke, dan dia tuh seperti takut tersakiti, dia takut kecewa, dia takut gagal.
Kalau Sora lihat di sini, dia itu ada sisi yang merasa kamu tuh, Sora melihat di sosok ini memang sosok yang terkoneksi sama kamu ini adalah sosok yang kehilangan sosok feminim atau sosok keibuan di dalam hidupnya dia, sosok kelembutan ya. Jadi ada nggak orang yang udah masih punya orang tua, masih punya kakak perempuan dan sebagainya, tapi nggak punya sisi kelembutan di dalam hidupnya dia, nggak ada sisi kefeminiman, ada. Tapi ada juga yang orang tuanya mungkin single parent cuma sama ayahnya, tapi ayahnya bisa menunjukkan sisi kelembutan. Jadi dia merasakan ada sisi kelembutan kasih sayang seorang feminim dari kamu. Oke. Orang ini punya banyak ekspektasi sama hidupnya, apalagi secara sosial, dia tuh pingin kayak dihargai, pingin direspek, pingin sukses dan berhasil. Ya, jadi di sini tuh dia pingin menunjukkan bahwa dia tuh mampu. Orang ini punya harga diri yang tinggi. Ya, jadi dia pingin kayak, aku tuh mampu loh jagain kamu, aku tuh mampu loh providing buat kamu, gitu loh ya. Dan dia merasa sangat berterima kasih ya. Koneksi kalian tuh sangat kuat karena dia merasa kamu udah banyak banget memberikan untuk dia, ya. Dan dia pingin banget bisa memberikan kembali apa yang sudah kamu beri sama dia. Jadi orang ini tuh pingin kayak, karena kamu udah banyak bantu dia pingin bisa untuk ngebalikin apa yang telah kamu kasih buat dia, gitu loh. Dia merasa kamu banyak banget tolong dia, bantu dia, baik secara material juga, gitu loh. Orang ini sebelumnya tuh yang tadi Sora udah bilang kan, banyak yang berproses. Dulu dia tuh lebih banyak nyalahin orang atas apa yang terjadi, tapi sekarang tuh dia dengan koneksi yang ada sama kamu, pembelajaran dengan punya relationship sama kamu, dia banyak belajar untuk lebih kayak menyadari setiap perilaku ada konsekuensi. Ya, itu yang kalau Sora lihat di sini, dia belajar banyak dari kamu, belajar proses, growing dan proses sama kamu. Dan dia mulai bisa lebih untuk, oke, aku banyak ketakutan, aku banyak worry, tapi masa depan tuh apa yang harus terjadi. Oke. Dia itu masih tetap punya sisi dia penasaran sama kamu. Ya, dari awal dia banyak merasa belajar, penasaran soal kamu, mau tahu soal kamu. Maka tadi kan Sora bilang, ada sisi pasif-pasif kalian tuh membuat satu dengan yang lainnya tuh sama-sama pengen tahu. Oke. Dan dia merasa kayak kasih sayang dan cinta kalian itu berdua sangat besar. Jadi dia merasa kayak dia yakin punya potensi untuk punya koneksi sama kamu untuk lebih jauh, komitmen yang lebih jauh. Itu yang dia rasakan. Ya. Jadi kayak dia merasa cinta kita cukup kuat, perasaan kita cukup kuat untuk bisa serius, gitu loh. Di balik ketakutannya itu, dia yakini kalau aku yakin nih bisa punya koneksi dan bisa punya relationship sama kamu. Kamu tuh banyak membuat dia, mempoles dia ya. Jadi kalau dibalik seorang pria sukses ada wanita hebat, itu yang dia rasakan dari kamu. Atau dibalik wanita yang sukses ada pria yang mendukung, yang sangat suportif, itu juga dia rasakan. Jadi dia merasa kesuksesan dia, keberhasilan dia dalam hidup itu pencapaian itu juga banyak dari kamu, gitu loh. Dan kamu tuh banyak membuat dia tuh kayak tersadar untuk lebih bijaksana, lebih memahami bahwa selama ini banyak orang-orang tuh yang dia tuh naif sikapnya, dia tuh banyak nggak tahu, orang-orang banyak manfaatin dia dan sebagainya, gitu loh ya. Tapi dia merasa bahwa belajar tentang kehidupan, pembelajaran, menilai orang tuh dari kamu. Jadi koneksinya ini tuh koneksi yang kuat pendewasaan, gitu. Kalau yang Sora di sini koneksi kuatnya itu koneksi pendewasaan, gitu loh. Karena kan Sora udah bilang ya, orang ini tuh bisa saja masa kecilnya itu kurang bahagia, banyak masalah, dan banyak yang datang dari keluarga broken home dan sebagainya, gitu ya. Jadi dia tuh banyak ketakutan. Makanya untuk dia mengukuhkan untuk yang namanya komitmen, relationship itu bukan masalah yang mudah, gitu loh. Karena bisa saja yang dia lihat adalah figuran gambaran keluarga yang gak berhasil dalam relationship, gitu loh. Tapi dari kamu banyak ngasih dia pelajaran, kamu banyak support dia, kamu banyak ngasih dia visi dan misi, dia mulai ngelihat bahwa apa yang harus aku khawatirin, gitu loh, bahwa hidup ini memang penuh dengan resiko dan masa depan itu ada. Koneksi sama dia tuh batinnya tuh sama-sama bisa saling memahami dan mengerti sekarang. Itu yang Sora lihat ya. Apa yang akan terjadi ke depan sama hubungan kalian? Three of Swords, keluar dari periode kecewa. Hubungan ini tuh memang banyak pembelajaran ya, gitu loh. Hubungan ini tuh bukan cuma pakai perasaan, tapi juga banyak pakai
pikiran. Artinya banyak juga yang mungkin kamu harus keras sama dia, tapi kamu mau dia itu jadi belajar dari apa yang kamu omongin sama dia gitu. Jadi gini loh, seperti seorang tua yang ngerotan kita itu bukan karena benci sama kita, karena sayang sama kita. Kadang-kadang kita harus mengajar seseorang dengan cara yang keras. Jadi kalau sholat di sini, hubungan ini memang harus banyak memproses kekecewaan yang pernah ada untuk bisa lebih disembuhkan. Hubungan yang kedepannya masih akan ada perlu penyesuaian ya di sana dan di sini ya. Jadi memang hubungan yang masih berproses naik dan turun kalau Sora lihat di sini, dan hubungan yang memang masih banyak pertimbangannya ya. Artinya ke depan potensi hubungan ini bisa jalan lanjut ya. Sebenarnya bukan tidak bisa ya, tapi memang untuk menstabilkan situasi khususnya secara finansial, kesiapan secara mentality, karena orang ini tipenya memang dia harus lihat dulu depan mata dia cukup secure gitu loh, dengan banyak faktor. Nah ini bisa saja ya, kalau Sora lihat mungkin dia melihat datang dari latar belakang keluarga atau lingkungan yang dia ngelihat orang-orang di sekitar dia itu gagal karena masalah finansial, itu juga ada. Dia realistis kok gitu loh. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini jelas punya ikatan yang kuat sama kamu sih, ikatan perasaan. Jadi dari dalam diri dia cuma tahu kayak aku tuh pingin loh memperjuangkan kamu, karena dia semakin melihat bahwa aku tuh pinginnya kamu gitu loh, aku nggak pingin yang lain. Ada cycle, ada movement, ada pergerakan ya, sampai satu siklus selesai ya. Ketika ada kesempatan menjadi lebih baik, hubungan ini akan bergerak ke arah yang lebih positif. Ada perjuangan perasaan. Jadi orang yang terkoneksi ini sama kamu jelas ya, kedepannya akan ada potensi untuk bergerak. Hanya sekarang masih terhalang dengan kondisi Sora bilang tadi ya, finansial, pertimbangan hati gitu loh ya, untuk dia bisa jelas ngelihat bahwa kondisi finansialnya cukup oke, hatinya dia udah cukup secure. Oke, sehingga nanti pada akhirnya ya akan ada situasi penuh dengan kebahagiaan, happiness gitu loh, sesuatu yang bahagia, sesuatu yang manis gitu loh. Tapi ini memang masih proses ya, ini ada angka 3 dan 2, jadi mungkin sekitar 3 tahun atau 2 tahun ya paling lama ya, 3 atau 2 tahun paling lama, masih ada pemrosesan di sana gitu loh. Semakin waktu itu semakin membuat dia tersadar koneksi di antara kalian tuh nggak biasa ya. Jadi semakin dia itu berubah, semakin juga dia memanifestasikan kamu dan memanifestasikan hidupnya dia. Jadi orang yang punya koneksi ini sama kamu, orang yang punya manifestasi baik secara pikiran dan perasaan ke kamu gitu loh. Intinya seperti itu ya. Jadi koneksinya jelas kuat gitu loh, karena kamu tuh membuat dia banyak banget pembelajaran ya. Di sini juga ada koneksi dari kartu soulmate atau twin flame gitu loh. Cuman memang proses untuk dia mengerti perasaannya dia, situasi finansial yang mendukung, itu semua masih butuh waktu. Karena orang ini punya banyak kekecewaan dalam hidupnya. Dia punya hal yang dia mau tapi dia nggak kesampaian gitu loh. Itu kan juga jadi kekecewaan tersendiri gitu loh ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat untuk aku udah lama nggak pakai shio. Kita akan coba pakai shio ya. Di sini Sora akan tutup mata, mengambil shio yang akan mungkin keluar ya. Oke, kita akan ambil beberapa shio. 1, 2, 3. Aku akan ambil 7 ya. 4, 5, 6, 7. Sora aku nggak tahu sionya. Aduh, ada teknologi namanya Google. Tinggal di itu aja, diketik aja. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, sionya apa. Nanti keluar kok. Oke, ada kerbau, ada tikus, ya ada kerbau, ada tikus, ada kelinci. Oke, ada tikus lagi. Ada kerbau lagi. Wow, kerbau ini banyak dan dominan ya. Ini masing-masing sio ada sticknya, ada 2 teman-teman ya. Jadi ada kerbau dan tikus yang dominan, kelinci, monyet dan kambing ya. Sebenarnya gini loh, dengan kamu tuh udah ngeklik aja video itu udah sebenarnya jelas ada koneksi yang cukup kuat untuk sampai kamu mau ngeklik video ini untuk nonton gitu loh ya. Oke, kita sekarang lihat alfabetnya ya. M, W, J, O, G, H, X, Y, U, L, U,
U. Wow, U-nya cukup banyak. T, Y, C, J, dan P. Nah, dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan. Ya, ini silakan Sora udah angkat, silakan di pause ya. 1, 2, 3 pause. Oke, jadi cukup jelas alfabetnya ya. Dan untuk teman-teman yang pengen personal reading, pengen beli kartu, pengen belajar baca kartu juga, atau yang bisa dipelajari Sora, bisa, asal kamu orangnya cukup bersabar ya. Oke. Sora harus gifted gak segala macam. Otomatis bakat itu mempengaruhi, tapi tidak ada yang namanya bisa mengalahkan yang namanya niat untuk belajar dan pengalaman. Oke. Dan di sini ada kalung bunga, dan di sini ada gelang kupu-kupu untuk teman-teman yang kepingin beli produknya Sora. Ini sudah Sora booster dengan energi healing untuk membantu emosi negatif untuk terlepas dan menjadi lebih positif pastinya ya. Yang ini untuk lepasin trauma, yang ini energi positif, menarik energi cinta kasih ke dalam hidup kamu. Oke, silahkan linknya di bawah, atau silahkan ke Instagram Sora @sora_tarot. Jangan lupa subscribe dan main di channel pertama Sora, di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu, bye-bye.